Bismillahirrahmanirrahim. Warawat Tabrani, Imam Tabrani telah meriwayatkan fil Awsati dalam kitab Al-Awsat, wal Baihaqi dan juga Imam Baihaqi telah meriwayatkan fit Da'awati dalam kitab Ad-Da'awat, wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir telah meriwayatkan an Buraidah dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ahbatallah, ketika Allah telah menurunkan Adam ilal ardi ke bumi, tafa maka beliau tawaf bil baiti di Baitullah sab'an 7 kali. Nah, Baitullah waktu itu apa sudah ada bangunannya? Sebaiknya mengatakan ketika Nabi Adam wafat ini, Baitullah itu seperti bukit kecil yang belum ada bangunan di atasnya, tapi Allah telah beri wahyu pada Nabi Adam, tempat ini adalah tempat yang aku putuskan untuk jadi tempat ibadahnya jin dan manusia di situ itu. Maka tertib tawaf ini mulai kakek kita yang awal, pertama kali manusia yang turun dari surga ke bumi, kakek kita Adam alaihissalatu wassalam. Beliau tawaf 7 kali. Wa shalla dan beliau salat khalfal maqami di belakang maqam Ibrahim. Rakaat ini 2 rakaat. Nabi Ibrahim belum ada. Maqam Ibrahim juga belum ada. Jadi dalam dekat Ka'bah itu beberapa meter dari Ka'bah, di situ ada bekas batu yang dulu jadi pijakannya Nabi Ibrahim waktu beliau membangun Ka'bah. Diceritakan dalam sebagian riwayat, beliau membangun Ka'bah berdiri di batu tersebut. Kemudian batu itu dengan mukjizat dari Allah akan naik mengikuti naiknya tembok. Temboknya tambah tinggi, batu itu otomatis naik sendiri. Nah, kemudian batu itu membekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian batu itu sampai sekarang masih ada. Maqam maksudnya bekas tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, ini tempat yang sekarang ada batu yang bekas tempat Nabi Ibrahim itu sejak dulu memang disunahkan, diperintahkan para nabi untuk sholat di situ itu, di belakangnya tempat itu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi beliau khalfal maqam ini di belakang tempat yang sekarang jadi maqam Ibrahim itu, tempat yang ada batunya itu di belakangnya itu. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ini sudah kita baca di awal-awal buku ini. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ta'lamu sirri, engkau mengetahui rahasiaku, wa alaniyati, dan yang tampak dari aku. Sir itu yang tidak tampak, alaniyah yang tampak. Faqbal ma'dzirati, maka terimalah alasanku untuk bertaubat. Wa ta'lamu hajati, dan engkau mengetahui keperluanku. Fa'atini su'li, bukan fa'tini, hamzahnya hamzah qata ya, a'ta yu'ti, bukan a'ta ya'ti, fa'atini diberi tambahan hamzah qata. Fa'atini su'li, maka berikanlah kepada aku su'li, permintaanku. Wa ta'lamu ma 'indi, dan engkau mengetahui apa yang ada padaku. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah untukku dosa-dosaku. As'aluka, aku minta kepada engkau imanan iman. Yubashiru qalbi, as'aluka, aku minta kepada engkau imanan iman.
yubashiru qalbi, yang mencampuri hatiku. Iman ini begitu mantap sampai campur dengan hatiku. Wa yaqinan shadiqah, dan keyakinan yang benar, hatta a'lama, sehingga aku meyakini, annahu, bahwasanya la yusibuni, tidak mengenai aku, illa ma katabtali, kecuali perkara yang telah engkau tulis untuk aku. Waraddini, dan ridhokanlah aku, biqadhaika, dengan keputusan engkau. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah memberikan wahyu ilaihi, pada Adam. Ya Adam, wahai Adam, innaka qad da'autani, sesungguhnya engkau telah berdoa kepada aku, bidu'ain, dengan satu doa. Istajabtu laka fih, yang aku telah mengabulkan untukmu, fihi, dalam doa tersebut. Wa ghafartu dzunubaka, dan aku telah ampuni dosa-dosamu. Wa farajtu humumaka, dan aku telah longgarkan kesusahan-kesusahanmu. Wa ghumumaka, dan keprihatinan-keprihatinanmu. Walayyat wa bi ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berdoa dengan doamu tadi. Min dzurriyyatika, dari keturunan kamu, ba'dika, selepas kematianmu atau selepasmu, baik pun selepas wafat atau selepas doa ini. Illa fa'altu dzalika bihi, mesti aku akan kerjakan dzalika, pengkabulan tadi, bihi, pada seseorang dari keturunanmu yang mau berdoa dengan doa tersebut. Wa naza'tu faqrahu, dan aku akan cabut kefakirannya, min baini ainihi, dari antara dua matanya. Wa tarjartu lahu min wara'i kulli tajir, dan aku akan dagang untuknya dari belakangnya setiap pedagang. Maksudnya setiap dia usaha perdagangan, aku akan tolong dia, aku akan sukseskan dia. Wa atathu dunya, dan dunia akan datang kepada dia. Wahia karihatun, sedangkan dunia itu terpaksa. Wa illam yuridha, walaupun dia tidak menyukai dunia. Dunia akan dihinakan oleh Allah, didatangkan pada dia, walaupun dunia tidak suka, dipaksa oleh Allah untuk datang pada dia, dan walaupun dia tidak suka pada dunia. Insyaallah kita hafalkan. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu sudah saya ceritakan ceritanya beberapa ulama Pakistan itu yang diberi uang, malah yang beri tidak diterima. Akhirnya yang beri itu sampai yang bingungnya, di dalam sepatunya ulama tadi diberi penuh uang. Akhirnya begitu ulamanya itu mau memakai sepatunya nggak muat. Kenapa sepatunya nggak muat ini? Nah, selepas dilihat ternyata di bawah telapak kakinya ini penuh dengan uang yang tadi dia tolak itu. Nah, terus dia panggil murid-muridnya, kamu lihat loh, orang itu kalau nggak suka dunia, orang itu kalau amal agama, dunia datang pada dia dalam keadaan dunia hina. Nah, ini orang tadi mau memberi bantuan pada madrasah, tapi dia ini orangnya sepertinya sombong sekali. Saya yakin madrasah ini mempelajari, mengajarkan agamanya Allah yang akan ngurusi, Allah yang akan nyukupi. Orang-orang yang merasa berjasa begini saya nggak perlu. Kalau memang ada orang infak, harus dia ini bersyukur diterima infaknya, bukan datang dengan sikap begitu itu. Maka tadi saya suruh pergi. Nah, ternyata benar, Allah datangkan uang lagi dengan jumlah yang sama, tapi dalam keadaan yang nerima itu mulia. Nah, Allah. Wa rawa Ibnu Sunni telah meriwayatkan fi amalil yaumal lailah, di kitab Amalul Yaumil Lailah. Di banyak ulama ini menyusun kitab, judulnya itu amalan siang dan malam. Yaum itu siang, lailah itu malam. Amalan 24 jam. Mungkin ratusan ulama yang menyusun urusan ini, termasuk Imam Ghazali, termasuk Ibnu Sunni. Amalul Yaumil Lailah, Imam Baihaqi yang enggak salah juga punya. Karena hidup kita ini ya dalam siang atau malam.
siang malam mengantarkan kita menuju akhirat. Siang malam. Nanti suatu saat akan datang masa kita sudah nggak ngelihat siang, nggak ngelihat malam, masuk kuburan. Maka biar siang dan malam kita ini ada kurikulumnya, para ulama menyusun kitab amalan sehari malam, termasuk amalannya kitabnya Ibnu Sunni. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an qul, katakanlah idza asbahta, ketika kamu masuk waktu pagi, bismillah ala nafsi wa ahli wa mali, bismillah ala nafsi wa ahli wa mali, fa innahu la yadhhabu laka syai'. Qul, katakanlah idza asbahta, ketika kamu masuk waktu pagi, bismillah, aku mengucapkan bismillah ala nafsi, atas diriku, wa ahli, dan keluargaku, wa mali, dan hartaku, fa innahu, maka sesungguhnya kalau kamu amalkan, la yadhabu laka, tidak akan hilang untukmu syai'un, sesuatu apapun. Ini diantara pokoknya amalannya Imam Nawawi. Imam Nawawi ya bismillah, ini sudah kita terangkan kemarin panjang lebar. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Suatu hari ada pencuri masuk ke rumahnya seorang ulama Yaman, ngambil barangnya. Kemudian barangnya diambil, terus keluar dari rumah. Begitu mau keluar rumah, perasaan dia pintunya tertutup. Barangnya diletakkan, pintunya terbuka. Begitu barangnya diangkat lagi, mau keluar, tertutup lagi. Nah, dia maju mundur. Nah, akhirnya kejadian itu diceritakan pada murid-muridnya, ini barokahnya amalan bismillah. Akhirnya Allah menjaga barang-barangku dari macam-macam pencurian, kezaliman. Ya. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Ya. Anak hilang, anak sudah diprogram karena lupa bismillah kemarin itu. Nah, bismillah ini masya Allah. Di dalam riwayat yang lain diceritakan, saya ini ya Rasulullah begitu khawatir pada keluargaku kalau aku meninggalkan rumah. Sampai beliau ini sangat terganggu programnya di luar rumah. Ingat keluarganya terus, siapa yang jaga, siapa yang lindungi. Maka Nabi memberikan amalan yang mirip dengan amalan ini. Setiap kamu khawatir pada keluargamu atau pada apa saja, katakanlah bismillah atas keluargaku, atau bismillah atas urusanku ini, urusanku itu. Ini kamu kerjakan. Kok sekarang loyo, bismillah atas semangatku. Nah, kok sekarang ini apa itu mau suka melanggar aja, bismillah atas imanku, warokku, takwaku. Nah, bismillah ala ketertibanku. Akhirnya Allah akan jaga ketertiban kita biar kita ini terus dalam kebaikan. Kita ini bersyukur pada Allah sekarang dalam kebaikan, tapi ini belum cukup. Kebaikan ini kalau enggak dibawa mati, ini masalah besar. Kita ini ingin terus baik sampai dijemput oleh Israel. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Nah, takrar.